Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkatnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, pada ulama, alim ulama dan ikhwan akhwat sekalian yang ada di ruangan ini. Terima kasih sebelumnya nih pada Bung Chandra karena mengawalinya dengan baik sehingga perspektif kita sejak menit pertama ini sudah terbentuk dengan baik juga. Dan memang yang harus kita pahami di awal adalah undang-undang kesehatan yang disampaikan ini bukan undang-undang kesehatan sebenarnya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang kesehatan berarti kita bicara teknis tentang bagaimana negara ini melindungi rakyatnya di bidang kesehatan. Itu sebenarnya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, kenapa kita harus muncul ya, saya, mungkin Dr. Eva dan beberapa rekan-rekan yang lainnya. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya sudah turun gunung kalau ibaratnya kalau saya bilang sekarang karena saya pernah terlibat dalam hal-hal aktivitas melawan pemerintah karena kita memang demo sejak awal. Saya juga pernah vakum ya. Tapi ingin saya tegaskan di tahun 2014 sudah ada desain secara tegas. Jadi kalau kita bilang tadi ini Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya liberalisasi. Tapi kalau kita mau spesifik tentang liberalisasi kesehatan, 2014 itu sudah ada surat kepada Presiden SBY dari Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Intinya adalah Kadin itu ingin agar, tadi sudah disebutkan, healthcare itu pindah atau menjadi health industry. Jadi kata-katanya sudah lugas. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, apakah itu domain pemerintah saja? Sejak tahun 2000-an itu sudah ada korporasi yang mulai bersaing gitu seperti itu. Dan kita nggak bisa menghindar. Jadi kita harus tegaskan sebagai seorang profesi, dokter, perawat, bidan dan sebagainya itu sebenarnya adalah bagian dari yang namanya kontrak. Ya. Jadi kita ini kontrak dengan rakyat, rakyat ini diwakili oleh pemerintah dan dokter itu bersama dengan sarana kesehatan, apakah ini dimiliki oleh pemerintah maupun swasta itu dalam satu kondisi yang sama seperti itu. Jadi dokter tidak akan bisa berdiri sendiri. Itu yang harus dipahami. Sehingga era korporasi ini membuat dokter itu juga harus penuh dengan aturan-aturan yang membatasi wilayahnya. Sehingga ada namanya undang-undang praktek kedokteran, di mana undang-undang praktek kedokteran itu secara profesional, secara proporsional menempatkan dokter dalam tempatnya. Termasuk organisasi profesi di situ, IDI disebut di situ juga. Tetapi wilayah IDI sebagai super body yang digambarkan oleh Pak Menteri itu benar-benar suatu narasi jahat, narasi sesat. Jadi kalau pertanyaannya tadi, saya kenapa harus muncul, justru kevakuman saya kemarin dan akhirnya saya melihat apa yang tergambar di tahun 2014 itu benar-benar dieksekusi dengan cepat di tahun-tahun ini. Jadi saya harus gambarkan di tahun 2014 itu mereka ingin masuk bukan hanya dokter asing, bukan hanya rumah sakit asing, tapi agar liberalisasi itu benar-benar jalan mulus dalam bentuk suatu regulasi. Ternyata siapa penentangnya? Penentangnya adalah organisasi profesi, IDI. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya Konsil Kedokteran. Ya. Nah, Konsil Kedokteran di sini ada di situ namanya MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selama ini juga menghukum dokter nakal seperti itu. Posisinya bagaimana, Dr. Agung? MKDKI ini sebelumnya seperti apa dan ketika undang-undang disahkan ini seperti apa? Ya, jadi singkat cerita bahwa organisasi profesi itu hanya menangani masalah etika. Jadi lebih pada internal profesi bahwa kalian seorang dokter itu bekerja bukan sebagai seorang pekerja yang mendapatkan pesan dari pemilik institusi. Tetapi kalian tuh bekerja memang untuk rakyat, intinya gitu. Makanya dalam kedokteran itu ada yang namanya sumpah dokter. Ketika dokter sudah diwisuda atau disumpah, itu artinya dia terikat dengan
organisasi profesi mestinya seperti Ya. itu. Nah makanya tadi dibilang kalau organisasi profesi lebih dari satu gimana? Itu pelemahan satu. Kemudian tidak bisa dikontrol. Yang ketiga bahwa dokter ini tidak akan bisa bekerja secara profesional lagi karena dia akan menjadi tenaga vokasi. Tenaga vokasi itu ya sesuai dengan pesanan aja seperti ini. Nah balik lagi, Konsil Kedokteran itu ada dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Posisinya dia ada di bawah negara. Jadi presiden sebagai kepala negara itu membawai Konsil Kedokteran. Konsil itu. Nantinya Konsil Kedokteran itu ada di bawah menteri dalam undang-undang yang baru ini. Bedanya apa? Bahwa jelas kalau di dalam di bawah presiden sebagai kepala negara itu, jadi unsur yang ada dalam Konsil Kedokteran itu bukan hanya dokter. Di situ ada para aktivis ya, masyarakat diwakili oleh aktivis, kemudian di situ juga ada para pakar ahli hukum seperti itu. Ya. Dan MKDKI itu adalah badan yang ada di dalam Konsil Kedokteran. Jadi Konsil Kedokteran itu menentukan kurikulumnya lah ibaratnya gitu. Nah, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran itu yang menertibkan disiplinnya. Jadi kalau misalnya kasus aborsi itu jelas kasus kriminal, itu nggak perlu MKDKI lagi. Baik, artinya sebenarnya selama ini narasi yang dibangun bahwa bersih tegangnya itu dengan ID itu juga tidak terlalu bukan fokusnya ke situ, tapi justru di MKDKI inilah fokus pemerintah untuk menurunkan powernya. Bukan, semuanya diturunkan. Semuanya. Ya, jadi saya bilang tadi ya, kalau kita bicara secara etikanya itu lewat organisasi profesi. Ya. Kemudian secara disiplinnya itu lewat Konsil Kedokteran dan MKDKI. Baik. Kemudian secara keilmuannya nanti mungkin Dr. Ikrimah kolegium. Kolegium itu adalah suatu hal yang independen dalam hal keilmuan kedokteran. Ini juga ingin dikuasai oleh pemerintah seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya sekarang ini ujung-ujungnya Menteri Kesehatan itu sebagai super body. Kalau kita bicara Menteri Kesehatan hebat banget dong, enggak juga karena dia juga sebagai pemain. Artinya ada yang menjadi operatornya yang lebih tinggi seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sampaikan bahayanya undang-undang kesehatan ini tidak hanya dari aspek misalnya dokter atau ID ini kehilangan momen atau kehilangan lapangan pekerjaannya lah ibaratnya begitu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat ini sebenarnya memang dinina-bubukkan dengan kata-kata manis seperti itu. Sedang dokter ini bukan dokternya ya, tapi organisasi profesinya. Ini yang menjadi hal yang penting. Kita paham dulu dokter itu bisa demo seluruhnya. Ketika yang diserang adalah dokternya, profesinya. Ya. Tapi kalau yang diserang adalah organisasi profesi, maka di antara dokter sendiri itu memang ada yang diuntungkan. Mereka yang belum sekolah, mereka akan, waduh enak banget ya Pak Menteri ini ngasih kesempatan sekolah yang lebih mudah. Ya. Seperti itu. Jadi memang politik belah bambu itu sedang dimainkan. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya dan salah satunya Dr. Eva itu pernah diundang dengan Pak Menteri. Oke. Ini yang harus kita klarifikasi bahwa saya dan Dr. Eva diundang itu sebenarnya untuk diminta mendukung dia menjatuhkan organisasi profesi. Jadi tapi ketika diminta ikut mendukung atau menolak ini? Jadi gini, kalau kita lihat apa yang mereka presentasikan ya Pak Menteri ini ya, 4 jam kita presentasi pada bulan Ramadan. Kita kalau sekilas melihat apa yang dipresentasikan itu bagus. Ya. Tapi apa yang dibalik itu tujuannya adalah ingin menjatuhkan organisasi profesi. Walaupun saya bukan pengurus ID saat ini dan saya lebih katakan vakum saat itu, saya melihat bahwa ini ada masalah besar di balik ini. Saya teringat kejadian tahun 2014 itu, bahwa apa yang ingin mereka cita-citakan itu mendapatkan percepatan dengan apanya? Dengan adanya pandemi. Alasannya pandemi, seperti itu. Ya, kita perlu sistem yang lebih baik seperti ini. Dan yang satu lagi yang tidak boleh dilupakan bahwa undang-undang kesehatan ini tidak bisa dilepas dari kepentingan liberalisasi secara global. Ya, termasuk kalau saya boleh sebutkan IKN seperti itu. Bahwa IKN itu perlu modal. Tapi apa yang bisa dijual dari negara ini? Undang-undang kesehatan itu adalah sweetener, adalah upeti
Kalau kita bicara pertemuan Presiden dan Kementerian Kesehatan salah satunya ke Chengdu seperti itu, itulah yang mengapa Undang-Undang Kesehatan itu harus segera diresmikan, digedok sebelum pertemuan Chengdu itu. Karena dari Chengdu itu ada komitmen yang tidak pernah disampaikan ke masyarakat. Dan kalau kita tanya apa untungnya, nggak pernah disampaikan itu. Karena saya sudah bergerak sejak tahun 2014 dan kemudian saya pernah diundang Pak Menteri, apapun yang dikatakan dia walaupun itu baik seperti ini, tapi kita harus paham bahwa mindset kita itu memang dirubah. Jadi kalau saya ingin sampaikan di sini bahwa negara dulu memikirkan bagaimana mereka memberikan perlindungan kepada rakyatnya di sektor kesehatan dengan membuat sistem, dengan membuat anggaran dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang ini adalah bagaimana sektor kesehatan itu bisa menghasilkan cuan. Jadi mindsetnya di situ. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa yang namanya kesehatan itu apa tadi ya istilahnya Pak Chandra. Sebentar, saya tadi teringat ada hal yang menarik, tapi ini harus disampaikan secara lugas. Makanya saya ingin sampaikan sesuai dengan kata-kata yang mereka buat sendiri. Maaf sebentar. Ya, jadi kalau definisi teknologi kesehatan sendiri seperti disampaikan Bung Chandra tadi, pemerintah mendorong masyarakat dunia industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi kesehatan dengan membuka potensi komersial dari inovasi teknologi kesehatan. Jadi bisa dipahami ya, yang namanya industri kesehatan beda dengan industrialisasi kesehatan. Industri kesehatan tetap harus hidup. Tapi ketika kemudian industri kesehatan ini didorong untuk mencari potensi komersial, dan apa yang dibicarakan Pak Menteri sehari-harinya adalah apa yang bisa dijual, apa yang bisa dibentukkan dalam bentuk uang dan sebagainya. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan dengan masalah bagaimana anggaran kesehatan dan sebagainya, nanti mungkin kita bahas seperti itu. Tapi sebagai awalan saya ingin katakan bahwa perubahan mindset seperti dikatakan Bung Chandra tadi memang sudah masuk ke dalam wilayah kita tanpa disadari. Masyarakat pun tidak sadar bahwa sebenarnya undang-undang kesehatan ini bukan untuk rakyat dan bukan undang-undang kesehatan. Itu mungkin awalnya. Baik, itu yang perlu kita garis bawahi bahwa undang-undang ini bukan undang-undang untuk rakyat ataupun bukan juga berupa undang-undang kesehatan. Jadi artinya memang tujuannya untuk meliberalisasi kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya kita ketahui bahwa di undang-undang tersebut mandatory spending itu dihapuskan. Itu betul atau tidak, Dr. Agung? Yang memang sebelumnya ada mandatory spending kurang lebih 5%. Kemudian ketika artinya anggaran itu tidak ada, dari mana pemerintah membiayai? Ya, itu pertanyaan yang saya sudah tanya pada pertemuan dengan Pak Menteri. Jadi saya tanya, Pak Menteri, sekian banyak mereka kan ingin bilang bahwa kita itu akan membuat cath lab. Cath lab itu untuk kateterisasi. Kita akan buat semua rumah sakit di wilayah misalnya setiap provinsi itu sudah terwakili. Ya, jadi sini ada alat, ada produksi dokter spesialis yang akan dikejar seperti itu. Saya tanya, dananya dari mana? Iya. Saya paham karena saya sudah demo sejak tahun 2000-an. Kementerian Kesehatan itu dalam distribusi dokter saja selalu beralasan kita tidak ada dana. Jadi kalau kita bicara hanya masalah distribusi tenaga dokter yang sampai sekarang ini belum berhasil, itu karena memang diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi negara itu punya kemampuan hanya sekian persen, tapi biar kemudian masyarakat itu tidak tahu, dia selalu bilang dokter itu nggak mau dikirim ke daerah. Padahal kita sudah pernah bilang, saya sudah pernah tanya pada Pak Menteri saat itu, Pak Menteri, kita siap, dokter itu seperti TNI, setelah kita lulus tolong sebar kemana, nanti balikin lagi kita setelah sekian tahun seperti itu. Nggak ada uangnya dok. Jadi dibuatlah yang namanya pilihan, dokter mau kemana, milih dok. Oh, kalau dokter milih sini harus ngantri. Sisanya gimana? Mekanisme pasar. Sistem kuota begitu ya? Iya, kemudian mekanisme pasar di sinilah yang diharapkan sektor swasta itu untuk masuk.
Tapi ini pun masih kurang. Nah ini yang ingin saya jawab tadi. Kenapa kurang? Karena swasta itu tidak semuanya tertarik. Tidak semua daerah itu punya kemampuan yang sama dalam hal tadi partisipasi masyarakat, partisipasi publik, dalam hal ini swasta terlibat. Susah bangun rumah sakit di daerah yang terpencil dan Belum sebagainya. regulasi antara pusat dan daerah juga ya dok ya? Ya, apalagi ada otonomi daerah seperti itu. Nah, inilah yang kemudian masuklah dalam wilayah di mana Indonesia itu sebagai market global. Kalau Indonesia nggak menarik, mereka nggak akan masuk wilayah ini. Karena Indonesia itu menarik market global. Termasuk kalau dibilang presiden, ini banyak warga negara Indonesia itu berobat ke luar negeri. Iya. Itu hanya sekian persen. Tapi yang lain gimana? Nah ini mereka ini berpikir. Makanya saya harus sampaikan ada yang namanya East Venture sebagai donor ya dari undang-undang kesehatan ini. Kalau saya bilang undang-undang kesehatan ini banyak uang yang beredar di situ untuk meloloskan undang-undang ini. Jadi pemain global itu sendiri butuh yang namanya, kalau maaf nih istilah kasarnya adalah broker. Ya. Broker itu adalah salah satunya adalah East Venture. Jadi dia mau memodali kita di awal, kemudian mencarikan para investor. Nah, para investor ini butuh yang namanya salah satunya adalah kenyamanan. Kenyamanan itu dan dalam bentuk apa? Regulasi. Kalau aku mau bisnis di Indonesia dalam bidang kesehatan, aturannya mendukung nggak gitu? Ya. Itu dia kejar, dia nggak mau tahu karena aturan pertama adalah regulasinya harus dibuat. Dan itu di tahun 2014 mereka gagal. Makanya mereka ngebet banget undang-undang kesehatan itu apakan yang dikatakan orang, siapapun yang demo berjilid-jilid, guru besar, profesor pun dipecat seperti itu untuk mengkritisi karena memang regulasi ini harus ada, itu dulu. Iya. Yang kedua, apa nih pemanisnya bagi para investor? Mereka butuh situasi yang kondusif. Masyarakat dibuat tenang, seperti ini. Masyarakat dijanjikan hal-hal yang menguntungkan mereka, seperti itu. Yang ketiga adalah mereka itu butuh data. Data di sini data apa? Mungkin saudara-saudara nggak sadar bahwa pandemi COVID itu membuat kita semua terdata dengan baik. Dan data yang apa namanya itu aplikasi lindungi, Peduli Lindungi. Peduli Lindungi sekarang sudah berubah menjadi Satu Sehat. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan aslinya memang bahasa Inggris, One Health. One Health. One Health itu adalah permainan global. Dan di target Desember 2023 ini semua sistem kesehatan ini terintegrasi. Maksudnya apa? Jadi kalau ada yang namanya rekam medik ya, Ya. bagus sih dibentukkan digital, ya. Tapi digital ini nanti harus terintegrasi semua ke Kementerian Kesehatan dan bisa masuk dalam aplikasi tadi Satu Sehat, One Health tadi. Apa bahayanya ini dok? Dengan apa ya bank data seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara aplikasi Satu Sehat di sini ada misalnya kita periksa darah di rumah sakit A, kemudian kita berobat di rumah sakit B, tinggal ambil data, itu bagus. Tapi kita paham bahwa Indonesia itu data mana sih yang tidak terjamin, data mana yang bisa terjamin dengan baik? Tidak ada. Iya ya, hampir semuanya jebol ya. Ya, jadi maksud saya gini, pemerintah itu berambisi untuk merapikan ini bukan tanpa maksud, bukan sekedar merapikan saja, tapi mau ada pembeli yang saya butuh data, datanya rapikan dulu. Ngerti maksud saya? Jadi memang merapikan data ini bukan hal yang mudah, tapi menteri sudah menggunakan para mereka-mereka yang jagoan dalam hal IT dan sebagainya karena diharapkan apa? Ini pembeli mau tapi dia minta data. Data kesehatan itu sangat penting. Kenapa? Orang akan secara terlihat bahwa misalnya nih kita di Jakarta, kelompok usia, rentan penyakit kelihatan, ya, kebutuhan obat, apa yang dibutuhkan. Orang penyakit dalam mungkin akan tahu sekian banyak penyakit, kemudian mungkin hanya tahunya itu, tapi mereka yang memegang statistik ini akan lebih detail lagi. Iya. Dia membuat perencanaan penganggaran untuk obat-obatan. Dan yang paling konyol adalah adanya data genome sequencing ini. Ya, data genetik yang sebenarnya
kita itu sudah mempelajari di tahun-tahun lalu melewat yang namanya lembaga Eijkman. Mungkin bisa dijelaskan dulu genome sequencing ini apa, Dok? Kayaknya saya lihat Ustadz Ahmad Mukti ini apa ini? Sesuatu yang baru gitu Ya, sepertinya, Dokter. jadi kalau kita bicara mungkin istilah awamnya DNA gitu ya. Ya. Jadi DNA ini kalau mau lebih detail lagi, kemudian ada alat ya yang kemudian bisa menghasilkan whole genome sequencing. Jadi whole genome sequencing itu seperti sidik jari kita. Jadi tiap orang pasti beda, Ya. tetapi dalam satu lingkungan keluarga, kemudian satu suku, mereka akan memiliki satu kesamaan, kemiripan. Jadi tujuannya pemerintah dengan membuat yang namanya BGSI, ya. Jadi BGSI itu seperti suatu lembaga yang kemudian melakukan pemeriksaan genome sequencing ini secara massal. Itu miliknya Kementerian Kesehatan. Dan itu sudah dilakukan oleh lembaga yang namanya Eijkman sebagai sebuah riset. Beda ya? Ya. Sebagai sebuah riset. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Menteri nantinya ini dengan 10.000 data genom dalam waktu 2 tahun itu untuk membuat peta genomik, dan peta genomik itu sudah diaminkan oleh China dengan memberikan bantuan untuk membuat bank data. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan itu sudah terbukti dengan pertemuan Chengdu kemarin. Jadi yang awalnya enggak, kita tuh enggak menjual kok gitu kan. Ya. Dan ternyata memang dia yang membiayai. Gunanya untuk apa bank data seperti itu? Memang secara baiknya, positifnya adalah pengobatan presisi. Jadi misalnya ini ada 3 orang sakit kanker, maka pengobatan itu bisa berbeda antara orang pertama, kedua, dan ketiga karena perbedaan dari genom tadi. Ya, ada data yang Ya, mungkin ya record tetapi yang apakah berbeda. kita sudah sampai pada level itu? Sudah Jadi, mampu. Mampu, karena itu karena mahal gitu ya. Bukan hanya pemeriksaannya yang mahal, tapi obatnya juga harus spesifik mahal. Ya. Ya, sedangkan di sektor kesehatan sendiri yang namanya kusta obatnya hilang, TB obatnya nggak dapat semua. Pengobatan yang jelas-jelas aja nggak ada kok. Kenapa kita harus pengobatan yang presisi seperti ini? Gitu. Oke, kalau itu memang menjadi suatu pelayanan eksekutif. Tapi saya yakin ketika data ini terkumpul, bukan pelayanan eksekutif ini yang akan diambil oleh mereka-mereka itu saja, tetapi data profiling tiap negara itu memang dibutuhkan oleh Cina saat ini. Ya. Jadi yang namanya perang genetik ya, kita kalau bicara agak ekstrim, perang genetik itu memang ada. Dan perang genetik itu tidak bisa dideteksi, seperti halnya perang nuklir, bisa. Dia bisa menciptakan suatu, krisis pandemi yang kemarin itu adalah krisis yang bisa terjadi pada setiap negara. Tapi dengan adanya kemampuan China yang bahkan Amerika pun juga takut, Inggris pun yang mempelajari juga takut, dia akan membedakan bahwa ini virus, ini bakteri hanya bisa nempel sama orang jenis genomnya ini. Orang Indonesia misalnya, itu bisa terjadi. Bisa dipahami ya. Jadi dia akan sangat spesifik memilih siapa korbannya. Jadi pandemi yang sekarang ini mungkin tidak bisa memilih, dia hanya memilih, wah ini orang rentan karena punya komorbid, dia bisa berlanjut menjadi sakit berat. Tapi besok dia akan bisa spesifik membunuh seseorang atau ya yang ada dalam satu ruangan ini, walaupun virusnya atau bakterinya atau racunnya itu mengenai semuanya. Bisa terjadi, walaupun itu hanya sifatnya sekarang ini mungkin dikatakan fiksi ya mungkin. Belum sampai ke arah sana pemikiran kita. Tapi di luar negeri sana, orang Amerika sendiri dia keder ketika Cina membeli klinik-klinik kebidanan. Mereka keder, ini kenapa orang Cina beli di sini seperti itu? Karena ketahanan nasional itu kuncinya di sini. Nah, apa hubungannya dengan mandatory spending? Singkat ceritanya begini. Ketika kita tidak punya uang, ada orang yang mau membangun tanah kita. Ini tanah kita nih. Dia bilang, saya bangun menjadi mall yang bagus seperti itu. Tapi saya nggak punya uang, saya yang biayain. Saya minta ini dong surat-suratnya dan sebagainya untuk perizinan dan sebagainya. Ketika sudah terbangun, ini jadi milik siapa? Jadi kata-kata Pak Menteri itu saya pegang banget. Dia bilang bahwa kita tidak perlu dana. Dia sebutin itu, ada presentasinya. Ini yang mau nyumbang.
Saya pikir apa ada makan siang gratis di bidang ini? Nggak ada. Bahkan pengobatan gratis yang dilakukan oleh para dokter asing, jangan lupa itu adalah pengambilan sampel. Dan itu yang ditentang oleh Konsil Kedokteran pada saat itu. Artinya itu pernah terjadi di Indonesia, dokter, pengambilan sampel. Jadi gini, pengambilan sampel pada kasus zamannya Menteri Siti Fadilah, ya, itu kan sudah terjadi. Dan sampai sekarang pun juga terjadi. Sampai sekarang itu pun juga terjadi. Apa bedanya dengan undang-undang kesehatan ini dilegalkan? Ya, apa yang terjadi itu yang awalnya ilegal menjadi legal. Ya, bahkan dalam pasal 340 ini yang spesifik saya kritisi dalam undang-undang kesehatan disebutkan bahwa maaf, pasal berapa ini? Karena pasalnya kemarin berubah ya. Jadi dengan adanya draft yang terbaru pasal 340 ya benar di ayat 2. Jadi material genetik yang diambil dari tubuh kita itu bisa dikirim ke luar negeri. Bukan datanya ya, bukan hanya datanya. Kalau data itu misalnya gini, data ini sudah masuk dalam sistem, kemudian kita namanya di apa nih ya, diambil itu di apa? Ya, transkrip, dicuri datanya. ya. Tapi ini undang-undang melegalkan pengiriman bahan mentahnya tadi, material genetiknya. Alasannya apa? Alatnya tidak ada. Lah kalau alasannya alat tidak ada, memang kita kurang. Nggak ada, bisa dikirim. Ya. Jadi tanpa disadari, maaf nih saya harus sebut, ada beberapa rumah sakit yang sudah misalnya gini ya, menawarkan ke ibu-ibu yang habis melahirkan atau operasi, Bu ini kita periksa ini Bu genomnya gitu. Iya. Duh, buat apa? Oh kita ini ketahuan ibu punya sakit jantung misalnya, ketahuan ya, ini punya karakter jantung, padahal dia belum ada keluhan sakit jantung. Iya. Seperti itu. Nah pada akhirnya ketika ditanya ini mau diperiksa di mana? Ke Hong Kong seperti itu. Jadi sudah terjadi, tapi dengan adanya undang-undang ini berarti yang dilakukan itu legal. Kemudian termasuk adalah alasannya pemeriksaan dapat dilakukan di Indonesia, tapi kemudian untuk yang lebih spesifik untuk mencapai tujuan lebih ini bisa dikirim juga ke luar negeri. Jadi alasan-alasan itu memang dicari dan dimasukkan ke sini di undang-undang ini. Sedetil itu ya dokter ya, sampai sedetil itu dimasukkan. Jadi undang-undang ini sebenarnya nggak perlu menjelaskan ini. Asal kita tahu aja bahwa pencurian data itu ada. Tapi ketika dia dimasukkan konstruksinya secara detail seperti ini, dan saya harus baca, Spencer itu bilang bahwa dia akan membantu penyediaan masalah genom. Ini kan Menteri sudah mengambil data di beberapa rumah sakit vertikal ya. Dan kemudian ketika ditanya dananya dari mana, saya bilang tadi, salah satunya adalah 500.000 US dollar itu digelontorkan oleh Melinda and Bill Gates Foundation. Itu dana itu tidak semuanya tertulis dengan rapi ya, tapi mereka pasti ada perjanjian. Ya kan? Indonesia itu tidak punya dana, punya kemampuan segitunya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam wilayah genome sequencing seperti ini, berarti data yang akan diberikan itu bukan hanya data seperti misalnya, oh ini sudah pernah dirawat di mana, penyakitnya apa, tidak, lebih detail lagi. Sehingga kalau dibilang siapa yang akan membiayai, mereka yang bersedia membiayai, yang membeli tadi. Jadi brokernya adalah salah satunya adalah Spencer. Kemudian kalau ditanya undang-undang kesehatan ini miliknya siapa atau untuk kepentingan rakyat, jelas saya bilang tadi bahwa ini bukan undang-undang kesehatan. Ini karena memang sampai meruntuhkan ketahanan nasional ya, tata ketahanan kesehatan nasional ini dokter. Jadi ini wilayah di mana kemudian kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Bahkan nanti ada yang namanya undang-undang wabah dan sebagainya, itu pun juga akan banyak kekurangannya. Ini mungkin silakan dari sisi hukum nanti gimana ya. Tapi saya harus sampaikan bahwa sampai segitunya, sampai segitu kejamnya undang-undang ini dibuat. Ya, terima kasih. Jadi kita tidak mau memisahkan antara kedokteran barat dan kedokteran timur lah ibaratnya, atau Islam atau non-Islam dan sebagainya. Karena tadi bahwa kalau kita dalam Islam meyakini bahwa sakit itu kan bukan sesuatu yang ibaratnya secara materi harus disembuhkan dan sebagainya. Karena kalau saya sendiri sebagai dokter yang bekerja di ICU, ini masalah hidup mati itu juga urusan Allah.
Ini juga urusan manusia, artinya yang sakit dengan keluarganya dan seterusnya seperti itu. Tetapi benar memang kesehatan sekarang itu dipakai sebagai komoditas, itu yang paling penting. Jadi mereka ini yang berjualan nantinya ini, kalau saya bilang berjualan tuh ibaratnya, maaf nih saya harus perbandingkan dengan misalnya gini, saya sebut misalnya, ini bagaimana agar produk kita itu bisa masuk pada level masyarakat yang paling bawah. Kalau kita bicara tentang Indomaret sama Alfa seperti itu kan, tidak mungkin akan bisa masuk kalau ini masyarakatnya tidak dipersiapkan untuk konsumtif. Maka iklan itu akan masuk dengan segala cara. Sehingga kemudian orang akan merasa bahwa kebutuhan kita itu butuh nih yang namanya toko-toko seperti Alfa, Indomaret dan sebagainya. Ketika Alfa dan Indomaret ini ada dan mereka memang dibuat berjajar seperti itu, biasanya kalau ada satu yang biru, ada yang satu yang merah. Ketika masyarakat masuk ke dalam situ, dia awalnya cuma pengen beli katakanlah telurnya murah. Tapi ternyata ketika dia sampai kasir, nggak sekalian beli yang ini lagi untung dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya yang ingin dimasukkan ke mereka. Jadi kita nggak usah bicara tentang esensi pengobatannya, oh enggak. Kedokteran misalnya Islam melakukan pengobatan seperti ini, adakah ruangnya? Yang mereka pikirkan bukan itu. Jadi makanya saya harus sampaikan bahwa tadi Ustadz juga sampaikan, ada yang namanya biomedicalization. Artinya adalah nantinya masyarakat itu akan mendapatkan suatu masalah yang sebelumnya tidak dianggap masalah. Dulu anak kecil itu cukup dibuatkan ibunya masakan, dia nggak perlu jajan. Tapi sekarang anak itu perlu jajan, gitu kan? Perlu kalau dibilang stunting itu nggak perlu kalau ketahanan rumah tangga itu bagus. Tapi stunting itu terjadi karena apa? Anak ini konsumsinya makanan-makanan yang tadi, yang junk food dan sebagainya. Jadi kapitalisme global itu ingin membuat sebuah standarisasi. Saya mau masuk ke situ, mau bisnis kesehatan, tapi orang ini harus memiliki suatu kebutuhan yang sama dalam masalah kesehatan. Misalnya katakanlah dia sudah masuk dulu dalam masalah makanan. Berapa persen penyebab penyakit itu dari makanan? Saya tidak tahu datanya, tapi kita yakin bahwa penyebabnya pasti itu salah satunya. Jadi makanya ini masalah kapitalisme atau liberalisasi kesehatan ini sebenarnya satu paket dengan yang lainnya. Ketika orang sudah banyak yang sakit, kemudian didatakanlah alat-alat yang memiliki kemampuan mendeteksi secara khusus. Bahkan genomik ini itu bisa mendeteksi orang yang tidak ada keluhan, tapi dia punya potensi sakit kanker. Ya, pernah dengar yang namanya Angelina Jolie ya, dia itu mastektomi, jadi payudaranya itu dia potong kanan kiri, karena dia tahu bahwa dalam genetiknya itu dia punya kecenderungan sakit kanker. Ini dianggap Pak Menteri itu sebagai suatu lompatan yang bagus, sebagai hal yang sifatnya preventif. Padahal sakitnya aja belum. Orang tidak akan menikmati sakitnya. Tapi dunia industri kesehatan nanti itu akan memberikan pencegahan, apakah itu tindakan yang ekstrim tadi, apakah kemudian pencegahan sakit kanker berupa vitamin dan sebagainya. Semua orang bisa mengklaim bahwa ini nanti bisa mencegah sakit kanker misalnya seperti itu. Dan di otaknya sudah ada mindset bahwa saya harus sampaikan, saya harus medical check up, misalnya mamografi atau pemeriksaan MRI setiap berapa bulan sekali. Padahal keluarnya belum ada. Itu yang namanya biomedicalization. Jadi pengeluaran kita di sektor kesehatan itu akan sangat meningkat drastis. Sangat konsumtif. Kenapa diproduksi dokter spesialis begitu banyak pengennya Pak Menteri? Karena maaf nih, dokter nanti itu seperti sales. Ini ada alat MRI. Kalau dulu misalnya kita dokter ada ID, kita bilang maaf dia belum indikasi pemeriksaan MRI. Oh saya kasih sanksi.
Tapi kita ada organisasi profesi yang kemudian melindungi. Memang secara jurnalnya tidak ada, ini harus dilakukan MRI misalnya seperti itu. Tetapi ketika ID-nya dipisahkan, anggota ID ini tidak wajib seperti itu, maka maka dokter ini hanya menjadi suatu person pekerja dari pemilik modal tadi. Kalau dia dipesan gini, maaf ya, setiap pasien harus diperiksa MRI, bisa jadi seperti itu. Itu namanya biomedicalization. Jadi sektornya apa saja, bisa saja nanti masalah kedokteran Islami, tapi ternyata ini mengeruk keuntungan dari masyarakat, bisa saja. Karena yang paling penting standarisasinya adalah bagaimana masyarakat itu punya mindset, seperti halnya misalnya pertanyaan saya selalu saya sampaikan, kenapa ya, ini kalau saya sebut ya, ini ada KFC, ini ada McD, ini ada ayam goreng Sabana gitu ya. Yang Sabana ini kok kenapa nggak berkembang? Ini KFC rasanya gitu-gitu aja kok berkembang terus seperti itu. Ada standarisasi sehingga orang itu pelayanan kesehatan itu seperti ini loh, rumah sakitnya mewah, bagus, dilayanin gitu kan. Informasinya sangat mendukung di telepon misalnya. Ya memang dalam dunia industri atau dunia pelayanan itu customer service itu penting. Tetapi kan intinya ini untuk apa? Ada batas-batas di mana dokter itu harus berteriak keras bahwa ini sudah bukan wilayahnya kesehatan, ini wilayahnya bisnis. Tadi saya bilang ya, korporasi dalam dunia kesehatan itu ada. Tapi saya punya kemampuan untuk punya bergaining dengan rumah sakit untuk mengatakan bahwa oh ini nggak boleh seperti ini. Ada yang namanya komite medis di rumah sakit. Tapi nantinya yang saya prediksi ini akan liar. Siapa pemilik modal? Dan dokter itu memang dibuat bodoh. Kenapa bodoh seperti itu? Dia lulusannya hanya hospital base. Ya, hospital base itu maaf, penelitian dan sebagainya bisa dianggap kurang. Dia hanya seperti tukang. Kamu magang di sini, kamu bisa melakukan operasi ini, lakukan itu. Tapi jiwa altruisme pengabdian itu akan hilang. Dokter itu tidak bisa diproduksi dalam jumlah massal berlebihan, tidak bisa. Karena saringannya ketat. Tapi kalau dokter itu masuk karena uang, ya mohon maaf seperti itu. Jadi saya tidak ingin bicara tentang teknis, apakah ada nanti porsi kedokteran Islami seperti itu. Bisa saja mereka kemudian mendatangkan, maaf, kapitalisme dari Timur Tengah. Yeah. Dia katakan ini pengobatan Islami seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Mengeruk keuntungan dari kita. Itu kan hanya masalah caranya saja. Yeah. Ya, kesehatan ini hanya cara. Makanya saya bilang tadi, undang-undang kesehatan ini bukan undang-undang kesehatan. Ini adalah cara bagaimana mengeruk uang dari kita itu yang masih memungkinkan, gitu loh. Termasuk membuat penyakit yang awalnya tidak kita anggap ini penyakit. Kita tidak butuh ke rumah sakit, kita tidak butuh dokter, bahkan dokter itu mestinya yang dibanyakin dokter umumnya, puskesmasnya seperti itu, dan tidak selalu memberikan obat. Tapi mindset kita sekarang adalah, dok kok saya nggak dikasih obat? Kalau dokter tidak mengasih obat, berarti dokternya nggak bagus, nggak laku. Dokternya ngasih obat cuma satu. Ya. Jadi kalau saya misalnya harus menjelaskan ke pasien, mungkin sampai berbuih-buih, agar dia tidak merokok, mungkin jaga makanannya dan sebagainya. Tapi kok nggak ngasih obat? Tapi kalau dia edukasinya bagus, ini dokter yang bagus. Tapi besok nggak seperti itu. Nanti pemilik modal ini akan teriak-teriak, kamu kok nggak ngeluarin obat? Kamu nggak melakukan pemeriksaan ini itu? Ya, jadi mohon maaf, kita tidak bicara teknis masalah medisnya, tapi kita bicara bagaimana undang-undang ini membuat custom sehingga semua istilahnya bisnis kesehatan. Kalau sekarang saya bilang begitu, bukan sarana pelayanan kesehatan, tapi bisnis kesehatan itu bisa diterima oleh masyarakat hadir dalam wilayah yang mereka itu sangat terjangkau. Jadi akan banyak nanti rumah sakit itu berjajar-jajar. Gitu. Tapi siapa yang menguasai? Pemilik modal. Mereka-mereka yang ada di sini ini, maaf tadi kalau ditanyakan siapa ini brokernya. Ketika undang-undang kesehatan ini digedok, hanya dalam hitungan jam, maka saham dari Taipan ini akan naik semua. Pemilik, ini yang lokal ya, yang lokal seperti itu. Bagaimana dengan kemudian rumah sakit asing? Itu yang di Depok langsung perjanjian untuk bangun rumah sakit seperti itu. Chengdu ya,
Presiden dan Menkes langsung ke Cina dan sebagainya. Jadi ini kode keras bahwa ketika undang-undang ini yang saya bilang tadi regulasi ini digedok, maka kemudian dunia bisnis itu masuk dalam kesehatan. Nggak peduli apa yang mau dijual, mau kesehatan katakanlah ala Rasulullah dan sebagainya bisa saja, tapi dikemas yang baik. Yang awalnya itu mungkin ya katakanlah harganya sekian murah gitu ya, ala-ala rumahan gitu ya, pengobatan Tibun Nawawi ala rumahan. Nanti dibuatkan rumah sakit yang bagus gitu ya. Ini Tibun Nawawi, ini rumah sakit Islam seperti itu. Bisa saja semua mengklaim sesuai dengan ini. Nanti dari Korea akan datang, dari Cina datang. Semua seperti itu. Ini yang saya bayangkan begitu. Jadi mekanisme pasar nanti akan ada yang bangkrut, ini kalah saing. Oh, yang ini akan naik seperti itu. Jadi ini yang paling penting mungkin. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Ali ya. Oh, brokernya siapa? Mau disebutkan boleh apa enggak di forum ini? Ya, jadi kalau saya ambil kesimpulan, ini yang lokal Pak ya. Kenapa sejak tahun 2014 itu James Riyadi melalui Kamar Dagang Indonesia itu sudah membuat sebuah gerakan yang masif seperti itu. Kalau kita bicara James Riyadi, kita bicara bapaknya Mokhtar Riyadi. Dan Mokhtar Riyadi itu punya buku namanya Manusia Ide. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama juga harus perlu membuka buku Manusia Ide itu. Apa yang terjadi sekarang itu sudah ada dalam buku itu. Jadi kalau kita bicara broker, otomatis turunannya banyak. Mereka yang punya keuangan yang cukup untuk membiayai undang-undang kesehatan ini akan ikut-ikutan. Jadi nggak cuma satu, tetapi broker utamanya yang tadi saya masalah genom tadi, East Venture itu memang dia bergeraknya begitu. Aku akan bantu pemeriksaan genom ini, ngasih modal dan sebagainya. Nanti aku carikan siapa yang dicari. Industri kesehatan, farmasi, alat kesehatan, karena data tadi itu akan menjadi data entry artificial intelligence. Nanti akan banyak, ini saya sampaikan sekarang, bagainya alat itu yang ditempelkan ke tubuh kita, langsung mendeteksi bahwa, oh Bapak ini punya kemungkinan sakit hipertensi, minum vitamin ini Pak, seperti itu, akan seperti itu. Dan dokter itu akan tergantung sama alat-alat seperti ini, makanya saya bilang dokter nanti seperti sales. Dia nggak bisa lagi anamnesis, pemeriksaan, tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik. Nggak perlu, karena Pak, alat ini mendeteksi dengan begitu cepatnya, begitu mudahnya. Dan kita akan konsumtif, masyarakat itu akan dibuat konsumtif. Jadi targetnya adalah bagaimana mengeruk keuntungan dari rakyat, itu intinya. Jadi kita itu dengan alat pemeriksaan genome sequencing tadi itu nggak langsung dimatikan. Enggak. Kalau langsung dimatikan, apa yang dapat keuntungan dari kita? Enggak. Penyakit yang dibuat. Ya, kalau dibuat penyakit nanti disiapkan obatnya, disiapkan dengan vaksinnya dan sebagainya. Ceritanya begitu. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa undang-undang kesehatan ini sebenarnya adalah upaya, tadi kalau sudah disebutkan kapitalisme atau liberalisme global, intinya adalah ingin membangun ekosistem bisnis kesehatan. Itu yang paling penting. Jadi bukan masalah kesehatannya sendiri, tapi bagaimana kesehatan itu bisa menjadi cuan bagi mereka. Itu intinya. Dan ini juga yang membuat mestinya kita tersadar sebagai umat Islam untuk, kalau saya bilang, saya sendiri sebenarnya turun gunung itu karena saya setelah melihat kasus ini, ya, saya berjam-jam saya nangis. Karena tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang paham. Saya hanya menggambarkan 10 tahun yang lalu ketika saya mengkritisi mereka tahun 2014. Keseharian saya itu dikawal sama Intel. Itu tahun 2014. Dan Intel sendiri bilang bahwa saya terancam. Karena pada waktu itu kita seperti orang menebarkan hoak, tidak ada undang-undang hoak pada saat itu. Tapi ini bahaya nih. Tapi sekarang saya yakin mereka itu begitu pedenya, sehingga omongan kita bahkan sekelas profesor pun dipecat sama Pak Menteri, 2 profesor mengkritisi undang-undang ini. Jadi mereka sudah sangat pede sekali. Yang kita harapkan seperti tadi,
mau nggak mau rakyat itu harus bergerak. Tidak bisa hanya personal, tidak bisa hanya organisasi. Bahkan ID pun itu sudah dikebiri, tidak punya arti dalam dunia kedokteran di Indonesia. Jadi yang mau turun ke jalan siapa? Profesi sudah nggak dianggap kok, harus rakyat. Jadi memang ulama-ulama di sini punya peran penting untuk menjelaskan kepada publik bahwa undang-undang kesehatan ini bukan ansih masalah kesehatan atau melindungi rakyat, justru ancamannya luar biasa. Bukan untuk kita, tapi anak cucu kita nanti kan hilang. Kenapa? Negara ini akan dikeruk terus secara ekonomi seperti itu. Dan pada akhirnya tentu akan dihabisin. Sangat mudah untuk memindahkan. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa searching bagaimana Cina dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini sudah membuat peta baru Cina. Beberapa negara sudah dicaplok, diakui seperti itu. Saya yakin bukan tidak mungkin karena dia sudah menempatkan banyak orang di wilayah kita. Nanti tinggal berubah status saja. Ini miliknya China seperti itu. Jadi kedaulatan seperti yang disampaikan di sini ya, itu sudah bukan ancaman lagi sebenarnya. Mereka sudah benar-benar masuk. Dan sayangnya masyarakat tidak paham, banyak yang tidak paham, tidak mengerti, bahkan dokter pun tidak mengerti karena hanya terjerat dalam masalah, wah ini saya dimudahkan, STR, surat tanda registrasi seumur hidup, bahwa saya akan mendapatkan bisa sekolah spesialis dengan mudah dan sebagainya, nanti digaji. Ini kepentingan pragmatis. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, para ulama, ya, Ivan Awad sekalian itu tersadar bahwa mari kita sampaikan pesan ini berantai. Karena kita tidak bisa berharap dari pimpinan kita atau wakil-wakil kita di DPR karena mereka terbeli dan kabarnya itu kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu sekian ratus, ini sekian M. Untuk personal itu lebih dari 3 kali lipat. Dan ini diakui karena kami sudah beraudiensi, Dr. Eva juga sudah beraudiensi bilang tidak bisa, ini sistem. Jadi bukan masalah personal lagi seperti itu. Jadi saya berharap banyak dari volume ini menjadi bola salju bahwa pemahaman ini memang tidak bisa disampaikan dalam waktu hanya sekian jam 1 hari. Tapi setidaknya mari kita cermati masing-masing, ulama mencermatinya, para ahli hukum mencermatinya, karena tidak cukup kapasitas dokter untuk mencermati undang-undang ini. Karena banyak hal yang mungkin masih dirahasiakan, tapi dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, hitungan bulan akan makin terbuka. Apa yang dulu saya sampaikan tentang masalah genome sequencing seperti itu dikatakan Pak Menteri, enggak, kita enggak mau jual data, tapi kemudian perjanjian Chengdu terbukti seperti itu. Nanti semua kebobrokan itu akan terbuka. Tapi pada saat terbuka itu apakah kita sudah dalam posisi yang tidak terjamah oleh mereka? Yang kita takutkan kita sudah dikeruk. Siapapun presidennya, kalau saya bilang perjanjian ini sudah terjadi, kita akan menanggung hutang bagi mereka.